warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah-Kisah Indonesia, podcast yang membawa Anda pada perjalanan sejarah dan budaya di Indonesia. Saya Ahmad Zulfandi yang akan membantu podcast pada malam hari yang berbahagia ini. Suku Papua. Suku Papua adalah salah satu suku yang berada di ujung timur Indonesia. Memiliki sejarah panjang, konflik antara penduduk asli Papua dan pemerintah Indonesia. Sebagian dari masyarakat suku Papua memiliki konflik terhadap pemerintah Indonesia, yang biasanya mereka menyebut kelompok mereka sebagai OPM, Organisasi Papua Merdeka. Sebagian masyarakat Papua memiliki konflik terhadap pemerintahan Indonesia, yaitu dari masa penjajahan Belanda selama berabad-abad dan baru diakuisisi oleh Indonesia pada tahun 1969 melalui penentuan pendapatan rakyat, yaitu PAPERA, yang kontroversial. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor pelanggaran HAM. Pasukan keamanan Indonesia dituduh melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua selama beberapa dekade. Nah, selanjutnya itu ketidakadilan ekonomi, kesenjangan budaya. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh tamu undangan kita, yaitu Mas Muhammad Thaibul Fatah. Ya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan duduk. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dari jauh-jauh dari Universitas Sumatera Utara. Nah, Mas, kita kan udah tahu sekarang kan konflik yang ada di Papua sebagian itu mereka masih ada konflik terhadap pemerintahan Indonesia. Ya, benar. Konflik ini udah jauh dari masa Belanda ya, Mas? Ya, betul kan. Soalnya konflik yang terjadi di Papua itu bermula dari masa penjajahan dahulu ya. Iya. Masa-masa penjajahan Belanda. Yang hingga sampai saat ini pun konfliknya itu belum sepenuhnya terselesaikan sama pemerintah. Nah, kan sekarang udah konflik Papua ini udah banyak menghilangkan nyawa ya, Mas. Perpindahan penduduk juga udah banyak. Sekarang pun kita lihat orang-orang Papua udah banyak di Indonesia ya kan. Misalnya di Medan, di sini juga banyak ya, di Surakarta ya. Bagaimana pendapat Mas Fatah tentang konflik sekarang masih berkepanjangan gitu, Mas? Kalau ditanya bagaimana pendapat ya, ini sebenarnya kembali lagi sih sebenarnya ke pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini. Seharusnya konflik yang terjadi di Papua itu tidak seharusnya terjadi, dan seharusnya itu segera ditangani oleh pemerintah, karena dari konflik yang terjadi tadi itu sudah banyak merenggut nyawa kan. Seperti yang Mas Fadli katakan tadi, merenggut nyawa baik itu warga lokal ataupun yang nggak lokal. Bahkan yang saya ketahui nih, masyarakat atau sebagian dari masyarakat Papua itu yang memberontaklah dari pemerintahan Indonesia yang menganggap ada konflik terhadap pemerintahan Indonesia. Itu mereka menolak mentah-mentah dari masyarakat luar yang ada untuk menjama dari suku mereka. Hanya dari itu, kalau ditanya soal bagaimana pendapat saya terhadap konflik yang ada di Papua, itu seharusnya pemerintah melakukan tindakan lebih lanjut terhadap konflik yang ada. Bagaimana cara mengatasinya, ataupun bagaimana cara meminimalisir konflik yang ada. Sebenarnya konflik-konflik yang seperti ini itu sudah banyak ya terjadi di Indonesia. So, harus kembali lagi dari pemerintah, karena dari gerakan mereka saja itu mereka pengennya merdeka ya dari Indonesia. Di luar dari apa yang kita tidak ketahui, apa yang terjadi dari masyarakat Indonesia terhadap pemerintah,
saya rasa pemerintah harus pandai dalam mediasi ataupun negosiasi terhadap masyarakat tersebut. Negosiasi itu mungkin pemerintah bisa memberikan tawaran-tawaran yang lebih menjanjikan bagi masyarakat Papua terhadap mereka selain dari merdeka dari Indonesia. Misalnya seperti tadi kan, mereka kan merasakan namanya ketidakadilan ketidakadilan pada mereka oleh pemerintah. Kemudian dari sektor ekonomi juga mereka merasakan bahwasanya mereka itu tidak diperhatikan dan kesenjangan budaya. Nah, sekarang itu tantangan pemerintah, bagaimana cara mengatasi dari apa yang mereka rasakan, apa yang mereka khawatirkan terhadap ketidakperhatiannya pemerintah. Seharusnya itu sih yang menjadi poin penting bagi pemerintah dalam negosiasi nantinya. Karena di dalam negosiasi itu kan harus ada istilahnya tawar menawar, seperti jualan lah, tawar menawar. Pihak pemerintah menawarkan ini, nanti masyarakat Papua juga melakukan tawar menawar. Itu sih, kalau memang dari mediasi dan negosiasi itu tidak berjalan secara lancar ya, secara yang diinginkan, mungkin cara terakhir itu dengan diadakannya transformasi konflik. Karena transformasi konflik ini kan adalah usaha-usaha jangka panjang yang berorientasi untuk mendapatkan hasil, proses dan perubahan struktural. Maksudnya itu dia melakukan penyelesaian konflik ini secara jangka panjang dengan mewujudkanlah dari impian-impian yang memang mereka inginkan gitu secara perlahan. Itu juga menjadi solusi sih menurut saya. Namun itu kembali lagi sih ke pemerintahan. Apalagi ini kan untuk pemerintahan kita itu sudah mau memasuki pemerintahan yang baru ya nantinya. Ya harapannya nanti dengan pemimpin yang baru konflik yang ada di Papua itu juga mulai meredam ya. Dan menurut saya juga gimana ya? Jangan terlalu untuk menyelesaikan tentang konflik yang ada di Papua. Bagaimana menurut saya Ya. cara penyelesaian konflik yang ada di Papua itu secara efisien yang dilakukan oleh pemerintah. Ya mungkin dalam konteks konflik nih ya. Sebenarnya konflik itu ada banyak cara dalam penyelesaiannya. Oh, tadi kan udah Mas sebutkan, udah Mas sampaikan juga tentang konflik-konflik, pendapat Mas lah gitu ya, dari konflik Papua terhadap pemerintahan ya. Nah, itu kan konflik-konflik itu udah lama juga ya, udah berabad-abad gitu ya Mas terhadap konflik di pemerintah. Nah, untuk selanjutnya itu cara mengatasi gitu loh Mas. Cara mengatasi menurut Mas itu bagaimana biar nanti kan mana tahu para penonton video kita ini kan sampai ke pemerintahan gitu kan Mas. Ya. Untuk cara dari Mas lah mengatasi konflik itu bagaimana Mas? Oke, kalau dari saya ya, cara mengatasi konflik ya balik lagi, sebenarnya kita harus pahami dulu konflik itu yang bagaimana, terus apa tindakan yang harus kita lakukan terhadap konflik itu. Jadi kalau yang kita lihat sekarang ini di suku Papua, mungkin tuh konfliknya bukan lagi konflik yang menjadi konflik internal ya, bahkan ini sudah termaksud konflik yang menuju internasional, karena ini salah satu konflik yang sangat cukup mengganggu lah dari pemerintahan Indonesia sendiri. Jadi kita harus tahu konflik itu bagaimana, terus apa yang terjadi terhadap masyarakat Papua dan pemerintah, itu kita harus pahami dulu.
Kalau ditanya bagaimana cara mengatasi konflik itu, sebenarnya banyak cara untuk mengatasi konflik sendiri. Itu ada cara konfliknya ini ya, seperti cara mengatasi konflik itu ada yang namanya mediasi dengan cara mediasi, kemudian ada cara negosiasi, terus ada konsiliasi, kemudian ada transformasi konflik, kemudian ada arbitrasi, ya arbitrasi. Namun kalau kita pahami dalam menentukan penyelesaian konflik itu, kita menggunakan cara yang bagaimana, terus harus apa, itu kita harus dulu memahami terhadap konflik yang ada gitu. Kita harus paham dulu kenapa nih konflik, kenapa nih masyarakat Papua terjadi konflik terhadap pemerintah. Seperti yang Mas Fadli tadi katakan, itu konflik sudah terjadi lama ya, dari masa Belanda dulu. Kemudian konflik itu juga terjadi karena adanya tindakan HAM, terus ada juga terpaut akan ekonomi, terus kesenjangan budaya. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini, mungkin kalau dari saya pribadi ya, yang harus dilakukan oleh pemerintahan itu antara dua. Kalau enggak mereka melakukan mediasi terhadap masyarakat yang seperti itu, kira-kira Mas Fatli kalau dari saya. Oh, udah ada nih cara mengatasi dari Mas Pata, dari yaitu tentang negosiasi dan mediasi ya. Ya, Negosiasi, mediasi itu harus terjun langsung ke suku itu untuk cara berinteraksi kepada suku itu tentang permasalahan konflik yang ada dari suku ke pemerintah gitu. ya, kira-kira seperti itulah kalau kita membahas tentang konflik yang ada di Papua. Ya memang nggak mudah ya dalam penyelesaian konflik ini, tapi ya pemerintah harus berusaha, karena salah satu sektor utama penghasilan Indonesia itu adanya di Papua ya. Itu tidak bisa kita nafikan, karena Papua memiliki tambang emas ya kan. Karena itulah Papua itu mungkin ya memang harus kita perhatikan lebih lagi oleh pemerintah. Tidak bisa kita pandang sebelah mata lah. Nah ini Mas, ada nih kan udah Mas tawarin tentang negosiasi, mediasi kan gitu. Ya. Nah itu ada di artikel, ada beberapa tantangannya gitu Mas untuk menghadapi menyelesaikan konflik yang ada di Papua itu, seperti ketidakpercayaan mereka, ketersediaan informasi, kurangnya partisipasi, kepentingan pestet Mas. Kepentingan apa? Pestet. Betul. Ada pihak-pihak yang diuntungkan dari konflik yang berkepanjangan dan mereka mungkin menentang upaya perdamaian. Itu sih Mas. Berarti kayak reform apa tadi? Transformasi ya, konflik ya. Ya mungkin itu yang sedang dijalani oleh pemerintah saat ini ya, transformatif konflik ya. Ya terkait dari artikel yang tadi Mas Fadli katakan, ketidakpercayaan masyarakat Papua itu terhadap pemerintah lagi. Kemudian apa tadi? Kurangnya ketersediaan informasi itu. Mungkin sebelum melakukan yang namanya mediasi dan negosiasi, itu hal utama yang harus dilakukan pemerintah, yaitu membangun kepercayaan masyarakat Papua kembali. Bagaimana caranya? Ya caranya itu saya rasa pemerintah itu harus lebih memperhatikan kembali masyarakat Papua. Saya salah satu orang yang mungkin merasakan dampak pemerintahan Jokowi itu cukup baik terhadap masyarakat Papua, karena apa yang dilakukan beliau itu salah satu jalan untuk menuju penyelesaian konflik tadi, karena beliau cukup memperhatikan Papua itu tersendiri. Karena yang pernah saya baca dan saya lihat itu masyarakat Papua mengatakan bahwasanya baru Presiden Jokowi yang pertama kali terjun ke Papua ya, apalagi ke tempat pelosok-pelosoknya.
Nah, itu salah satu sih untuk cara menimbulkan rasa kepercayaan mereka kembali terhadap pemerintah. Ambil hati mereka, ambil perhatian mereka, maka rasa kepercayaan mereka pun akan mulai timbul terhadap pemerintah. Itu yang saya rasa cukup untuk memberi solusi bagaimana kepercayaan itu kembali terhadap pemerintah. Diadakan dialog lah ya mas, dialog Ya. terhadap ke suku itu pemerintah. Ya benar, diadakan dialog, terus pemerintah lebih perhatian terhadap Papua, mungkin dengan membangun pelosok-pelosok di Papua itu juga salah satu sih. Sama penguatan mekanisme HAM ya kan, Ya, pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kita tahu kan di Papua masih kurang lah mas pembangunan itu ya. kalau dibilang kurang mungkin nggak bisa dibilang kurang juga, karena setiap daerah kan adanya pembangunan ya. Namun ya itu tadi, karena daerahnya itu memang di ujungnya Indonesia, jadi agak lambat, atau bukan lambat sih, kurang lah dalam pembangunan tadi, tidak terjamah di seluruh daerah di Papua khususnya. Di pelosok-pelosok itu banyak masih yang merasakan kehidupan primitif ya, mungkin itu sih. Mungkin sekian lah mas untuk podcast. Oh ya, Untuk closing statement lah mas, untuk apa ini? untuk closing statement ya terhadap konflik yang terjadi di suku Papua, mungkin closing statementnya itu kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus mengambil andil terhadap konflik yang terjadi yang ada di Papua. Konflik yang terjadi ini bukan antara masyarakat Papua terhadap pemerintah saja, tapi konflik ini juga bakal berdampak nantinya ke Indonesia kan. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus memperhatikan permasalahan konflik yang terjadi di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang ada, bahkan seharusnya mahasiswa ya, itu lebih peduli gitu. Ya, sabar. Ya, lebih terbukalah pemikiran kita untuk dari banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia. Jangan merasa kita itu ya cuman diri kita, karena kita itu kan Indonesia, kita itu satu. Siapapun dari manapun sukunya itu adalah Indonesia. Jadi mungkin closing statementnya itu saja ya Mas Patri. Dari kesimpulan lah mas yang saya ambil dari ini, yaitu konflik di Papua itu adalah masalah yang kompleks ya mas, dan sulit untuk dipecahkan. Namun dengan komitmen yang kuat dari semua pihak yang berkepentingan, solusi yang adil dan damai dapat dicapai. Ya, bisa kita gapai kalaupun memang ada tekad dan konsistensi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Baik, sekian lah mas untuk podcast kita pada malam hari yang berbahagia ini. Terima kasih sudah mampir jauh-jauh ke sini ya mas, di Surakarta, untuk acara podcast kita pada kali ini. Nah, sekian dari podcast Kisah-Kisah Indonesia, podcast yang membawa Anda pada perjalanan sejarah dan budaya yang ada di Indonesia. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas. Ya.